Saudara Komisi 2 DPR RI menggelar rapat kerja evaluasi pemilu 2024 bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kementerian Dalam Negeri. Akibat keterbatasan waktu, rapat evaluasi pemilu akan dilanjutkan pekan depan. KPU, Bawaslu, DKPP, dan Mendagri baru memaparkan laporan atas penyelenggaraan pemilu. Rapat dilanjutkan pekan depan, 1 April, dengan agenda tanya-jawab. Sejumlah anggota DPR sempat mengusulkan dibentuknya panja terkait kinerja lembaga penyelenggara pemilu. Alangkah baiknya kalau karena seriusnya dan pentingnya perbaikan demokrasi di pemilu ini, saya minta persetujuan kawan-kawan juga ini dibentuk panja biar lebih spesifik. Karena apa? Kita mau melakukan evaluasi tanpa keseriusan focusing yang jelas, ini percuma. Masyarakat, publik yang begitu masif dari yang tidak berpendidikan maupun yang berpendidikan ini menuntut semua. Tinggal saja penyelenggara pemilu melakukan evaluasi, jawab aja mereka. Jangan bicara yang seperti di sini, baik-baik semua. Masyarakat itu banyak dorongan, masukan dan kritik itu dijawab. Dan kalau kita tidak menseriusi evaluasi ini, Komisi 2 ini malu terhadap rakyat. Rakyat lebih peduli terhadap demokrasi daripada Komisi 2. Sementara anggota DPR lainnya menilai ada beberapa hal yang patut dikritisi terkait pemilu 2024 lalu, salah satunya isu Sirekap dan dugaan keterlibatan ASN. Hal yang harus kita kritisi, yang selama ini menjadi viral di masyarakat. Yang pertama apa itu tentu Sirekap. Yang kedua tentu kita akan pertanyakan tentang bagaimana para penyelenggara di daerah itu ya tidak bisa bersinergi. Mana sikap Kemendagri, bagaimana sikap pemerintah ketika dalam faktanya dan memang ada banyak videonya itu ya para ASN itu dalam tanda petik diperintah untuk memilih seseorang, untuk memilih caleg tertentu misalnya, untuk memilih capres tertentu. Ini nanti kita akan tanyakan bagaimana sikap pemerintah di sini. Dan Komisi 2 DPR kembali mengagendakan rapat kerja dengan lembaga penyelenggara pemilu pekan depan. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Gracia Adur di gedung DPR. Gracia, KPU dan Bawaslu telah memaparkan kinerjanya terkait dengan pelaksanaan pemilu. Jadi apa saja sorotan evaluasi Komisi 2? Ya baik, Livi dan juga saudara, tadi ada beberapa poin yang disampaikan. Nah, untuk karena ada keterbatasan waktu, maka tadi RDP ini akan dilanjutkan pada Senin pekan depan. Nah, tadi fokus untuk RDP di pekan depan adalah mengevaluasi soal Sirekap, saudara. Nah, tadi sebelumnya Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli dari fraksi Partai Golkar, ini menceritakan soal proses RDP di tahun lalu. Nah, pada RDP tahun lalu, Ahmad Doli ini sempat menegaskan kepada Ketua KPU ini bahwa status Sirekap ini hanya sebagai alat bantu perhitungan saja. Nah, hasil perhitungan suara yang sah adalah merupakan perhitungan secara manual. Namun sebelumnya Komisi 2 DPR RI ini sempat terkejut dengan melihat PKPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan perhitungan suara bahwa Sirekap ini masih digunakan. Nah, kemudian fakta-fakta apa saja ataupun kejanggalan apa saja yang terjadi di Sirekap sehingga Komisi 2 DPR RI ini menilai Sirekap ini sangat kacau ketika proses rekapitulasi suara di pemilu 2024. Yang pertama adalah soal perbedaan data antara formulir hasil Pilpres di TPS dengan angka yang diinput di Sirekap ini sangat berbeda. Sama halnya dengan jumlah perolehan suara di partai politik dengan jumlah perolehan suara calon anggota legislatif ini berbeda dengan data di TPS dengan data yang diinput oleh Sirekap. Sehingga beberapa waktu lalu ketika proses rekapitulasi suara, Ketua KPU Hasyim Asyari ini sempat meminta penghentian sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan karena tujuannya untuk mensinkronisasi data. Kemudian kejanggalannya adalah soal diagram suara atau grafik yang ditiadakan sehingga suara
tentu menimbulkan polemik yang terjadi soal data di Sirekap, namun dari hal ini KPU menilai tetap transparan. Nah, ini yang kemudian nanti menjadi fokus utama dalam evaluasi Sirekap di RDP pada Senin pekan depan. Tadi Ahmad Doli juga tidak hanya menyampaikan soal evaluasi apa saja yang nanti akan dibicarakan pada RDP pekan depan, tapi juga Ahmad Doli menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh lembaga penyelenggara pemilu 2024. Ini bisa berjalan dengan sangat lancar dan juga sukses, apalagi melihat indikator dari pemilih di pemilu 2024 baik yang mengikuti pencoblosan di Pilpres maupun Pileg ini meningkat hingga 80%, sehingga ini Komisi 2 DPR RI menilai antusias masyarakat cukup tinggi dalam mengikuti kontestasi pemilu 2024. Nah, tadi agendanya Livi dan juga saudara adalah pemaparan yang disampaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu 2024. Tadi saya mencatat ada beberapa poin-poin penting evaluasi yang disampaikan oleh kelima lembaga penyelenggara. Yang pertama adalah dari KPU. Tadi KPU ini menyampaikan soal evaluasi rekapitulasi suara. Salah satunya adalah Sirekap, di mana evaluasinya adalah lebih fokus untuk publikasi C hasil dan D hasil, kemudian memudahkan pengunduhan pindaian C hasil dan juga D hasil. Kemudian dari Bawaslu sendiri ini menyampaikan evaluasi soal kendala dalam proses logistik pemilu 2024. Kita tahu bahwa logistik pemilu di 2024 kemarin ini masih ada 387 TPS yang kotak suaranya belum sampai di TPS. Salah satunya ini tersebar di 9 provinsi, yang kita pantau bersama adalah Provinsi Papua, di mana kemarin ini sempat melakukan pemungutan suara susulan, saudara. Kemudian evaluasinya dari Bawaslu sendiri adalah masih ada logistik yang kurang dan juga rusak, di mana ada 137 TPS tersebar di 15 provinsi yang ini mengalami kerusakan. Kemudian kerawanan DPT di luar negeri, yang kita tahu bahwa kemarin sempat ada kendala di TPS di Kuala Lumpur, Malaysia, saudara. Tidak hanya itu, tadi dari Kemendagri ini juga mencatat ada beberapa dalam evaluasi, salah satunya yang disoroti adalah soal pelanggaran netralitas ASN. Informasinya ada 240 ASN terbukti melanggar dan ini sudah dijatuhi sanksi. Nah, apa saja pelanggaran netralitas ASN yang dilaporkan saat ini, yaitu 15% pelanggarannya adalah soal ASN tersebut ini membuat postingan, mengkomen, bahkan memfollow akun pemenang baca pres ataupun bacawa pres dan juga calon legislatif. Kemudian 12%-nya ASN juga ada yang ikut dalam kegiatan kampanye pemilu 2024. Terakhir, poin yang disampaikan oleh DKPP, Livi dan juga saudara, adalah menerima 7 perkara soal masa kampanye pemilu 2024. Nah, nanti ini yang tentu menjadi pembahasan karena pemaparan ini disampaikan selama 1 jam oleh masing-masing lembaga, maka nanti pekan depan nanti giliran dari pihak DPR Komisi 2 yang akan menanggapi soal evaluasi pemilu 2024, Livi. Terima kasih Gracia Adur atas laporan Anda langsung dari DPR RI.